Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Sore. Oke, selamat datang di acara pembukaan program persiapan atau TOEFL and IELTS Preparation oleh Mata Garuda Sumatera Barat. Oke, mungkin untuk sedikit informasi bagi teman-teman, Mata Garuda Sumatera Barat merupakan komunitas dari Awardi LPDP dan kita berfokus di Sumatera Barat. Kita punya cabangnya yaitu Mata Garuda, kemudian ada oh, cabangnya, itu sorry ada pusatnya itu Mata Garuda Pusat, kemudian kita cabangnya adalah Mata Garuda Sumatera Barat, di mana teman-teman Awardi LPDP berkumpul di komunitas ini untuk berkontribusi lebih dari yang sudah kita dapatkan. Kita ingin membantu teman-teman kembali. Kita menyalurkan berkontribusi atas apa yang sudah kita dapatkan berbentuk program-program yang bisa membantu teman-teman. Salah satunya adalah persiapan IELTS dan TOEFL ini. Oke, kemudian untuk penjelasan programnya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita kebetulan memang membuka pendaftaran dari sebulan yang lalu, dari Januari. eh, Jika tidak salah di minggu 1 atau minggu 2 Januari. Dan kita memang sengaja membukanya selama 1 bulan atau di bulan Januari untuk menjaring lebih banyak teman-teman yang ingin bergabung di preparation TOEFL dan IELTS ini. Nah, maka di Februari kita sudah menutup pendaftaran, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang akan mendaftar, mungkin ya sudah kita batasi kuotanya. Jadi, selamat bagi teman-teman yang berhasil mendaftar. Semoga dipertahankan kesempatan ini gitu ya sampai nanti akhir di bulan Juni karena program kita akan berlangsung selama 4 bulan. Oke, mungkin sedikit penjelasan dari program tersebut. Eh, kita mungkin lanjut saja untuk pembukaan. Disilahkan kita mulai dengan sambutan dari Ketua Mata Garuda Sumatera Barat kepada Dariko untuk memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka secara resmi program IELTS dan TOEFL preparation kita. Silakan Dariko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya, waktu Indonesia Barat, kawan-kawan, peserta. Jadi, program ini merupakan salah satu bagaimana kita dapat memberi pengabdian setelah kita mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi, pengurus ini bagaimana dia apa yang bisa kami berikan untuk teman-teman untuk Indonesia, apa yang kita punya, kita coba untuk berbagi. Nah, persiapan TOEFL dan IELTS ini merupakan program lanjutan. Jadi sebelumnya tahun kemarin kita persiapan untuk speakingnya. Dulu kita ada grupnya, ini sudah mimpin. Lanjut ke speaking, sekarang kita fokus kita tingkatkan lebih tinggi untuk tes bahasa Inggrisnya, baik TOEFL maupun IELTS. Nah, teman-teman yang mau saya bilang sedikit untuk gambaran besar ya. Jadi beasiswa PDP itu merupakan beasiswa terbaik yang mempunyai kota yang besar. Jadi kalau sekitar 4.000 sekarang walaupun menurun tapi masih besar dibandingkan beasiswa yang lainnya. Tapi tetap yang terbaik. Nah, pasti dia akan mencari orang-orang yang terbaik. Nah, di sini teman-teman bisa mempersiapkan jauh-jauh hari termasuk bahasa Inggris. Nah, kenapa bahasa Inggris syaratnya? Mas bukan saking banyaknya pendaftar, LPDP akan menseleksi mencari orang-orang yang terbaik. Ada dua kriteria. Pertama, terbaik dari segi intelektualnya, pintar. Makanya diadakan eh, diadakan tes bahasa Inggrisnya. Yang kedua itu adalah tes TPA-nya. Bagi yang belum punya LOA ya, kalau udah LOA pun nanti kembali lagi ke bahasa Inggrisnya. Dan kedua tadi yang pintar, yang kedua orang-orang yang benar berdampak. Jadi kebetulan, kebetulan ya ada takdir ya hari ini mewakili Sumatera Barat ada pertemuan Indonesia Mata Garuda. Jadi alumni beasiswa LPDP, ketua satu perwakilan bertemu. Jadi memang arahannya ada sekarang ini adalah mencari award yang benar-benar memberikan dampak. Nah, dampak ini bagaimana? Dampak itu yang dia mikirnya apa sih masalah yang ada di Indonesia dan bagaimana saya memberikan kontribusi dari masalah tersebut, memecahkan masalah tersebut. Dan dampak itu tidak bisa dari kalau misalnya orang tersebut ada kriteria-kriteria tertentunya. Nah, inilah profil yang cari PDP. Selain pintar itu orang juga orangnya solutif, inisiatif. Jadi kalau misalnya nggak mau berbuat, nggak mau memulai, bukan profil dari awal di LPDP.
Kemudian dia komitmen, nah ini namanya integritas ya. Jadi ketika teman-teman kalau daftar LPDP, nanti pasti ada namanya komitmen untuk mengabdi ke Indonesia. Dan itu kan dilihat, nah, gitu. Baik secara rekor dari pengalaman organisasi, ataupun secara interaksi. Nah, ini pun bagi kawan-kawan untuk mencoba untuk komitmen terhadap apapun yang kawan-kawan ambil gitu. Nah, di program ini kawan-kawan diharapkan komitmennya untuk itu serius, bukan serius sih. Cukup kalau misalnya minimal kita ada pertemuan sekali seminggu ya, hadir loh terus gitu. Ikut berpartisipasi terus. Nah, kalau misalnya dalam hal kecil ini nggak bisa komitmen, apalagi hal yang besar. Dan biasanya dalam wawancara LPDP, kalau misalnya seleksi nanti akan dilihat nih orangnya komitmen atau enggak. Ini waktunya untuk kawan-kawan komitmen. Terus yang terakhir mau sampaikan pesan ini adalah bekerja keras, pembelajar keras ya. Jadi karena kan LPDP nggak mau cari orang-orang yang eh, cuman dapatkan beasiswanya untuk jalan-jalan. Enggak, benar-benar pembelajaran keras gitu. Mulai dari sekarang. TOEFL ataupun IELTS. Nah, apalagi IELTS tuh luar biasa butuh waktunya. Contoh dulu kami punya English Club ya sama Dariki ya. Dariki itu tinggalnya di Padang Selatan ya. Belajarnya kalau ke air tawar. Padang apa tuh? Padang Barat. Tiap sore, loh. Tiap sore jauh minta berapa kilo tuh? 10 kilo ya. 1,5 jam Bang, kalau Setengah jam. waktunya. Itu jauh, saya bayangkan itu jauh sekali itu. Tiap sore eh, dari kini datang dari rumahnya datang ke tempat pembelajaran kami. Jadi kami punya English Club ya. Sama ini yang mau kami buatkan setelah harapannya program ini ada sharing session dari TOEFL dan IELTS-nya. Kawan-kawan belajar sendiri ada grup-grupnya. Tiap sore jam 4 sampai jam 6 sampai maghrib waktu itu. Belajar TOEFL, belajar IELTS. Nah. Dan dari 5 atau 6 orang itu akhirnya apa ya? 4 dapat beasiswa, 2 menikah, 1 PNS gitu. Alhamdulillah sukses semua, minimal seperti itu. Dan apa pembelajar itu emang itu dicari LPDP. Nah, kalau saya di Australia dulu pagi kampus pulangnya malam. Nah, karena saking beratnya, IELTS itu berat, kalau kuliah lebih berat lagi. Jadi memang tidak hanya sekedar nanti kita akan belajar IELTS ya. Kalian kawan-kawan yang ngambil IELTS nanti lihat readingnya, wah berat kali ya. Udah nih, artikel yang kita pelajari jauh lebih berat. Jauh jauh lebih berat. Nah, itu kawan-kawan mau sampaikan nantinya. Jadi program ini bagian bagian dari inisiatif kawan atau kawan-kawan ya termasuk program ini. Tapi ini memang bukan kursus bahasa Inggris, jadi tidak sempurna kursus bahasa Inggris. Makanya kita gratis, nah, gitu. Oke, sepertinya nge-freeze. Bentar. Dan kita lebih apa ya, lebih disiplin nanti ketika nggak bisa komitmen ya berarti kita nggak butuh banyak, kita hanya butuh komitmen aja. Kita butuh kawan. Jadi ketika kawan-kawan mau serius nanti akan lebih dekat nantinya. Dan ini juga peluang bagi kawan-kawan untuk mencari mentor ya, mencari tanya-tanya. Kalau di grup besar itu mungkin ada yang jawab, tapi kita nggak tahu orangnya. Tapi ketika kawan-kawan kenal dekat dengan narasumber nantinya, lebih mudah untuk ngomong, bertanya, lebih mudah untuk eh, meminta review di essay-nya atau bahan-bahannya. Karena mengenal. Nah itu terjadi kalau misalnya kawan-kawan eh, mau untuk terlibat aktif. Nah. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang mau, lagi kawan-kawan yang mau buka video peserta kayak Siti, Caca. Insya Allah pasti narasumber bang serius nih. Oke, nggak banyak, sekian dulu dari saya, memaaf kemanjangan. Dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan TOEFL dan IELTS preparation ini dibuka. Baik, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dariko. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Terima kasih. Eh, Sepertinya Dariko harus meninggalkan kita, maksudnya harus segera lanjut ke agenda berikutnya karena memang beliau sesibuk itu, teman-teman.
Oke, selanjutnya mungkin sedikit tambahan dari yang dibilang Dariko tadi ya benar sekali teman-teman. Jadi program kita ini merupakan program lanjutan, sedikit informasi gitu ya. Tahun lalu kita sudah mengadakan English Club yang lumayan berjalan 2 sampai 3 bulan. Kemudian tahun ini kita berinovasi gimana nih kalau dikembangkan menjadi TOEFL dan IELTS Preparation Program yang mungkin lebih dibutuhkan oleh teman-teman terkhusus untuk teman-teman yang mau persiapan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Kebetulan beasiswa LPDP lagi buka ya sekarang. Sudah ada yang mendaftar kah, teman-teman? Boleh cung dulu. Ada yang berencana untuk daftar di tahap 1 ini? Boleh raise hand? Atau belum? Dari Ki gimana? Daftar lagi dari Ki? Belum nih, Belum. belum. Lanjut S3 nih jangan-jangan. Iya, Belum Kak. Oke, oh ya boleh juga merespon via chat teman-teman. Kalau Dariko sudah pergi, sepertinya acaranya bisa lebih santai ya. Enggak gitu ya. Oke, ya silakan merespon teman-teman. Belum? Oke. Berarti apakah akan mempersiapkan untuk tahap 2 atau mungkin ada beasiswa lain yang diincar? Jangan-jangan nih. Insya Allah, oke. Belum Kak, bentuk tes, apalagi nilai terakhir masih 5,5. Aduh, oke. Tahap 2, insya Allah, oke. Biasanya tahap 2 itu Juni ya dari Kia. Juni atau Juli, insya Allah. ya di pertengahan Juni. Di pertengahan Juni dan Juli. Dan memang teman-teman, salah satu untuk kebahasaan ini tidak bisa yang seminggu mau daftar, terus teman-teman baru daftar, itu tidak boleh ya, haram hukumnya, teman-teman. Jadi memang harus persiapan dari jauh-jauh hari, terlebih untuk IELTS nih. Karena tahu sendiri harganya sekarang sudah naik ya. Jadi sekarang kalau nggak salah tesnya itu bukan lagi 3 juta, tapi 3,499 dari Ko. Do you know? Dari Ki. Dari Ki. Dari Ki. Jadi 3,5 sekarang untuk tes IELTS khususnya gitu. Jadi mungkin bagi yang mau mempersiapkan IELTS, kalau bisa memang persiapkan banget gitu ya, sampai syukurnya semoga one shot nanti ketika tes langsung dapat eh, skor yang diinginkan gitu. Oke, Rame nih komentar kita belum Kak? Sedang mempersiapkan IELTS, amin. Insya Allah Juni, oke. Yes, oke. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Berarti belum ada yang mendaftar tahap 1 ini ya. Mana tahu gitu ya. Ternyata teman-teman sudah punya TOEFL atau sudah punya IELTS gitu. Jadi pengen ini aja, pengen nambah ilmu aja ke eh, kegiatan ini gitu loh. Gimana sih kalau TOEFL gitu ya? Gimana sih kalau MGSB mempersiapkan gitu-gitu mungkin. Oh, belum ada di tahap 1. Oke, siap teman-teman. Ada yang sudah pernah mencoba sebelumnya? Jangan-jangan sudah pernah mencoba LPDP, kemudian ternyata ini S2 dulu LPDP. Oh, berarti ada teman-teman yang dari S2 juga. Berarti mau lanjut S3 nih Kak Sally. Mana nih Kak Sally? Silakan open mic. Wah, tidak ada beliau. Ketikannya aja. Oke, siap. S3, insya Allah. Nice. Amin, amin ya. Amin. Wah, iya Kak, kita mau lanjut S3 ke LN. Siap, mantap gitu ya. Karena memang sekarang, jika tidak salah, IELTS-nya tetap 7. Benarkah? Correct me if I'm wrong. IELTS-nya 7 dan kalau yang S2 itu 6,5 gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan bincang-bincangnya teman-teman. Sepertinya Dariki tidak sabar untuk ini ya, untuk segera berbicara menerangkan program kita akan seperti apa. By the way teman-teman, I'm sorry I forget to introduce myself. Halo teman-teman semua, my name is Dina Ulfa Desta Safda. Panjang memang, that's why Dariki manggilnya tadi Dudes. Dudes itu Dina Ulfa Desta Safda. Ya biar lebih singkat aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman, apa sih Dudes? Seandainya aneh, you can call me Dina, teman-teman. Kebetulan I am the awardee of LPDP 2022 dan sekarang sudah alhamdulillah tamat nih, dapat MPD di UPI, Pendidikan Bahasa Inggris UPI, S2 Pendidikan Bahasa Inggris di UPI, teman-teman. Oke, untuk untuk apa lagi ya? Agak TMI, sebelumnya saya juga menjalankan program English Club. Mungkin ada teman-teman dari English Club di sini. Halo teman-teman dari English Club. Ya halo Kak Dina, nice to meet you. Halo Kak Caca. Oh, nanti kita boleh, seandainya teman-teman dari Sumbar, biasanya kita saling memanggilnya Uni dan Uda gitu ya. Uni Dina, Uda Riko gitu, Uda Riki. Oh, Uda Agus juga sudah bergabung. Halo Uda Agus. Oh, Kak Seli, halo Kak Seli, Uni Seli. Oke ya, jadi divisi pengembangan bahasa Inggris ini kita ada bertiga teman-teman yang mengelola di divisi pengembangan bahasa Inggris. Sebelumnya ada koordinator kita, udah Riki. Halo dari Riki.
Dulu nih. Nanti boleh perkenalan sendiri ya dari Kia. Kemudian ada saya Siap. juga teman-teman Dina dan ada satu lagi udah Agus nih. Udah Agus ngasih emot. Oke, udah Agus juga salah satu dari tim kita di Divisi Pengembangan Bahasa Inggris. Jadi seandainya ada apa-apa nanti teman-teman, you know where to call ya, you know where to reach us. Kita ada di grup yang sama, jadi silakan either contact me, Unidina, udah Riki atau udah Agus. We are going to help you for everything ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi silakan udah Riki untuk perkenalan program kita. Ini akan ngapain nih, tujuannya ngapain dan kita ngapain aja selama 4 bulan ini. Silakan dari Riki. Oke, makasih Unidina. Eh, untuk tayangannya sudah bisa dilihat ya. Ingin cek dulu. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya, karena tadi sudah diminta juga oleh Unidina. Saya Ricky Fernando di kesempatan kali ini diamanahkan oleh ketua kita tadi, Uda Riko, untuk menjadi koordinator di program TOEFL dan IELTS Preparation yang sebenarnya adalah kelanjutan dari program English Club yang sebelumnya dikoordinatori oleh Unidina yang sekarang menjadi moderator. Nah, saya eh, kayaknya kami ini sepantaran gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Saya juga S2 baru baru selesai sebenarnya tahun lalu di Universitas Gajah Mada. Jadi baru dapat LPDP di tahun 2022, kemudian baru mulai kuliah 2023, lalu selesai tahun lalu. Dan seperti tadi yang diceritakan oleh Udariko, memang persiapan TOEFL itu sebenarnya waktu itu saya cukup jauh-jauh hari dari tahun 2018. Jadi waktu itu Udariko punya semacam program, dia bikin semacam komunitas Padang Scholarship Community yang sebenarnya mencoba untuk memfasilitasi ya atau mewadahi teman-teman pejuang beasiswa khususnya LPDP untuk mempersiapkan diri eh, mengikuti tes-tes beasiswa tersebut. Cuman karena memang seringkali yang menjadi kendala dari teman-teman yang ingin ikut beasiswa itu seleksi beasiswa adalah masalah TOEFL atau IELTS. Jadi kebanyakan eh, pertemuan waktu itu lebih banyak membahas tentang materi-materi TOEFL dan IELTS gitu. Nah, jadi sebenarnya cukup jauh-jauh hari juga dan bisa dibilang saya mengikuti program-program yang seperti yang sekarang eh, kita lakukan beberapa bulan ke depan. Jadi ini adalah program Mata Garuda Sumatera Barat yang sebenarnya ya seperti tadi dibilang oleh Udariko sifatnya sukarela. Artinya dulu kami mendapat manfaat dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, sekarang setelah kami mendapatkan beasiswa dan kemudian eh, telah punya waktu luang untuk menjadi tim yang bisa mengadakan program serupa, jadi kami sekarang menjadi relawan juga untuk bikin program yang semacam itu juga. Dan kegiatan ini dikelola oleh Wardi LPDP karena memang tadi programnya adalah Mata Garuda. Dan karena ini kegiatan yang sukarela, seperti tadi sudah dibilang juga oleh Udariko, jadi tentu ada banyak keterbatasan. Tapi kami berharap kegiatan yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan ini bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk mempersiapkan diri em, untuk ikut seleksi LPDP khususnya dalam hal menyiapkan skor TOEFL yang memadai atau skor IELTS yang memadai untuk eh, kampus-kampus tujuannya. Jadi karena narasumber kami ada dari banyak awardi juga dan karena memang nanti eh, materi-materinya itu diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing narasumber, jadi bisa dibilang memang tidak ada kurikulum yang baku.
Jadi nanti sesuai dengan bagaimana enaknya oleh si masing-masing narasumber, sesuai juga dengan kemampuannya. Dan walaupun kebanyakan dari narasumber itu sebenarnya juga adalah punya pengalaman yang cukup banyak di bidang eh, apa ya semacam karena pernah menjadi tutor ya seperti Unidina, Udariko dan teman-teman yang lain. Jadi mungkin ada eh, rasa-rasa seperti bimbelnya, tapi ya pada dasarnya lebih ke belajar bersama gitu ya, sharing-sharing pengalaman dan hal-hal yang terkait dengan materi-materi TOEFL atau IELTS gitu. Nah, karena itu juga kami berharap eh, ajang apa wadah ini bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk membangun relasi yang suportif bagi sesama pejuang tes TOEFL dan IELTS karena bisa dibilang memang eh, kalau kita hanya mengandalkan pertemuan yang sekali seminggu eh, untuk mempersiapkan TOEFL atau IELTS itu pasti kurang realistis ya. Artinya perlu ada belajar apa upaya belajar mandiri nanti di luar pertemuan-pertemuan Zoom ini dan mudah-mudahan itu bisa teman-teman lakukan bersama dengan sesama peserta yang ada di sini sehingga bisa lebih termotivasi atau lebih konsisten ya dalam belajar bahasa Inggris terutama untuk persiapan tes TOEFL atau IELTS itu. Nah, seperti yang sebenarnya sudah sekilas diinfokan di flyer waktu pendaftaran, kita ada 3 program. Yang pertama itu ada sharing session gitu. Jadi ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, di mana nanti awardee atau narasumber akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana menjawab soal-soal TOEFL atau IELTS gitu. Nah, untuk minggu eh, pertama setelah minggu yang sekarang itu nanti akan kita mulai dengan materi listening TOEFL, lalu di minggu depannya lagi itu structure masih dan reading. Nah, baru setelah selesai TOEFL kita pindah ke listening, kemudian speaking dan writing. Jadi memang di setiap minggu pertemuan itu hanya ada satu skill gitu ya dari salah satu TOEFL atau IELTS gitu. Jadi mungkin dari peserta yang ikut sekarang itu ada yang merasa sudah TOEFL-nya sudah aman gitu, tidak atau tidak fokus mempersiapkan diri untuk TOEFL. Nah, mungkin bisa jadi belum akan relate gitu ya dengan materi yang akan diberikan pada 3 minggu ke depan. Tapi jika misalnya ada teman-teman yang sebenarnya ingin fokus ke IELTS, tapi tetap ingin mungkin menyegarkan pemahaman atau hal-hal yang masih berhubungan dengan bahasa Inggris dan ingin bergabung dengan kelas TOEFL dalam 3 minggu ke depan ya silakan juga gitu. Begitu juga dengan teman-teman yang mungkin fokusnya lebih ke TOEFL tapi penasaran atau ingin tahu tentang apa sih yang perlu dipersiapkan kalau kita ingin tes IELTS. Nah, teman-teman bisa nanti juga ikut di kelas yang sudah membahas tentang materi IELTS gitu. Jadi nanti di masing-masing skill ini akan ada narasumber yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dan ya ke ke kemampuan dari narasumber masing-masing. Jadi itu akan berlangsung sampai bulan April. Artinya setiap minggu mulai dari minggu depan setiap minggu kita akan ada materi kecuali nanti di bulan April di bulan Maret ketika eh, Idul Fitri mungkin kita libur 1 minggu. Nah, setelah nanti ada kelas sharing session tadi, teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tujuan bergabung. Jadi kalau misalnya nanti ada yang fokus ke TOEFL akan bergabung dengan teman-teman yang juga mengambil TOEFL dan kalau ada yang IELTS maka akan dikelompokkan dengan sesama IELTS. Dan nanti juga akan kami bantu membagi kelompok sesuai dengan kemampuan yang terakhir teman-teman laporkan ketika mendaftar. Jadi supaya nanti komposisinya tidak terlalu timpang. Jadi jangan ada nanti satu orang yang mungkin katakanlah kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang dan satu kelompok dengan yang sudah cukup bagus sehingga mungkin agak sulit nanti dalam
belajar bersama. Nah, kemudian peran kami dari tim Mata Garuda itu lebih ke memfasilitasi kawan-kawan dengan materi belajar, soal-soal, dan juga link Zoom premium gitu. Nah, artinya nanti teman-teman silakan membentuk, menyusun jadwal sendiri kapan kira-kira ingin diadakan misalnya pertemuan secara daring. Nanti bisa berkoordinasi dengan kami. Kami akan mencoba untuk membagi link Zoom-nya gitu, supaya nanti nggak tabrakan gitu. Nah, kemudian dari teman-teman juga kami harapkan ada satu orang yang eh, sukarela menjadi leader. Pertama di kelompok yang TOEFL dan satu orang lagi di kelompok yang IELTS gitu. Nah, ini akan berlangsung kurang lebih 3 bulan dari bulan April sampai dengan Juni. Nah, setelah nanti ada eh, masa-masa atau setelah teman-teman menjalani belajar mandiri secara berkelompok, barulah nanti sekitar bulan Juni awal di tanggal 6 itu kami akan memfasilitasi teman-teman dengan mock test gitu. Yang tanggal 6-nya adalah TOEFL, yang tanggal 20-nya IELTS. Nah, karena ini dilakukan ya secara mandiri juga oleh Mata Garuda Sumatera Barat. Jadi kami hanya bisa memfasilitasi secara online melalui lembar jawaban Google Form. Dan khusus untuk IELTS itu nanti hanya terbatas pada skill listening, reading, dan writing. Karena juga seperti tadi ada keterbatasan SDM. Sementara kalau untuk bagian speaking itu kan harus ya, satu orang satu pewawancara gitu. Nah, tapi eh, info kabar gembiranya nanti bagi yang skill speaking itu akan diberikan tetap ada, tapi khusus untuk peserta yang memang benar-benar berkomitmen penuh sampai pada pertemuan akhir. Nah, jadi mungkin untuk skill speaking IELTS ini lebih terbatas nanti akan yang bisa ikut dan kami fasilitasi secara terbatas gitu. Lalu ada sedikit informasi tentang peraturan yang sebenarnya eh, sudah bisa teman-teman pahami sendiri ya kalau misalnya kita mengikuti program-program semacam ini. Kami berharap teman-teman punya komitmen untuk mengikuti program atau kegiatan yang 1 kali seminggu ini secara konsisten. Katakanlah itu akan berjalan 4 bulan ke depan. Dan kami harap juga teman-teman bisa hadir tepat waktu supaya kita bisa menghemat waktu juga karena waktu uh, yang bisa disediakan oleh masing-masing narasumber nanti juga pasti terbatas. Jadi mudah-mudahan bisa dimaksimalkan jika teman-teman hadir tepat waktu. Nah, lalu yang ketiga, jika teman-teman memang benar-benar tidak bisa hadir karena ada halangan dan segala macam, kami harap teman-teman mau berkabar baik di grup atau secara pribadi kepada saya atau Unidots atau Unidina. Nah, barangkali eh, sekilas informasi tentang program kita seperti itu. Jika nanti teman-teman ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti akan ada sesi tanya jawab khusus setelah Unidina menyampaikan informasi tentang siapa saja narasumber yang akan menemani kita belajar dalam waktu beberapa minggu ke depan. Demikian, Udina, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih udah Ricky, penjelasannya memang sangat detail. Kita mau sisi Q dulu teman-teman. Sisi Q adalah teknik checking concept question. Apakah teman-teman menangkap tadi yang dijelaskan oleh udah Ricky ya? Kita mau cek karena ada hadiahnya. Enggak. Satu voucher TOEFL. Enggak. Enggak ya teman-teman. Oke, kita cuma mau cek teman-teman. Jadi silakan boleh dibuka mic-nya atau boleh mengetik di chat box ya untuk jawabannya. Jadi ada berapa terbagi dalam berapa program kah program TOEFL dan IELTS preparation kita? Ada berapakah ininya bagian-bagiannya, teman-teman? Ada dua program. Oke, dua program. Oke, agak keliru, teman-teman. Ayo, yang tadi menyimak 7 sesi skill tidak sampai ke sana. Program, teman-teman, masih program. Jadi dalam 4 bulan ini kita akan ada 3 bagian. Nah, tuh tadi 3 bagiannya apa saja kah?
Oh, kok dijawab? Oke, ada tiga bagian, teman-teman. Yang pertama itu, betul ada sharing. Sharing session, betul. Nah, ini yang jawabannya yang diketik oleh Uda Rehan. Betul, ada tiga sesi meeting untuk TOEFL. Jadi, mulai minggu depan akan TOEFL listening, structure, dan reading, teman-teman. Kemudian di bulan Maret akan ada 4 sesi IELTS, karena IELTS ada 4 skill. Oke, itu program pertama. Program kedua, yuk, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Teman-teman, kita CCQ. Kalau nggak dapet, kita suruh dari Ki jelasin lagi. Berarti nggak nangkep. Ujian, oke, ujian terakhir Kakak Sally, mock exam terakhir Kakak Sally, tidak langsung. Sharing session, setelah sharing session ada apa lagi? Nanti setelah masing-masing narasumber mock test terakhir, kelompok. Very good. Nih Kak Sally, tolong dicatat panitia. Panitianya saya ya. Betul, jadi ada study group teman-teman. Jadi seperti yang dibilang udah Riki dan udah Riko tadi, dalam belajar kita butuh yang namanya study group gitu ya untuk entah itu semangat kita atau saling bertukar informasi. Jadi kita butuh tuh study group. Jadi kita belajar dalam kelompok bersama-sama. Betul. Jadi yang kedua itu study group ya teman-teman. Yang ketiga baru, nah ini baru disebutkan oleh Uda Saiful Anwar. Bapak saya nih. Udah Saiful Anwar, kemudian udah Adil, kemudian ujian ya Uniseli tadi. That's right. Baru yang ketiga itu mock test. Hayo sama-sama 1, 2, 3. Yang pertama apa teman-teman? Sharing session. Yang kedua, nih Unisiti Rahma. Halo Unisiti Rahma. Aduh, maaf aku menodongmu. Oke, boleh dibuka kameranya Uni? Kamera. Udah buka kameranya. Mikrofon maksudnya. Ya Uni maaf. Uni tadi ada tiga program, ada tiga bagian dari program kita. Apa aja Uni? Ya, yang pertama sharing session, yang kedua ada ada latihan kelompok dan mod test. Oh, kayaknya nyontek dari chat nih. Enggak, Enggak ya? saya ada catatan. Terima kasih Uni Siti. Lagi di mana sini? Ini lagi di luar nggak? Oh, seru, seru, seru. Oke, terima kasih Uni Siti. Oke. Oke, next Uni Caca. Waduh, takutnya nanti Uni Caca, mending nggak buka kamera gitu ya. Halo Uni Caca. Waduh, beliau balasnya lewat chat. Iya, jadi ada tiga ya teman-teman, sharing session, latihan kelompok, mock test. Lanjut, kalau sharing session dari kapan sampai kapan teman-teman waktunya? Karena noisy banget di sini. Oke, siap. Alasannya diterima. Silakan menjawab via chat box juga teman-teman. Sharing session akan berlangsung dari kapan sampai kapan? Februari sampai April. Oh, agak sedikit meleset. Sampai April nggak ya tadi ya? Kayaknya April awal. April awal ya. Oh, sampai 4 April. Oh, very good. Ini kayaknya dicatat tadi sama Uda Rehan nih. Terima kasih Uda Rehan. Yes, betul. Jadi akan berlangsung setiap hari. Oh, setiap hari apa? Setiap hari apa, teman-teman? Setiap hari Sabtu. Jam berapa? Sabtu jam 4. Terima kasih Uni. That's right. Jadi setiap hari Sabtu jam 4, mohon lowongkan waktunya yang mau malmingan gitu ya. Ditunda dulu sayang, nanti ya jam 5 kita baru jalan. Aku mau ikut preparation test dulu. Preparation TOEFL sama IELTS dulu gitu. Jadi jam 4 insya Allah sampai jam 5 atau maksimal 5.30 ya teman-teman. Cakep. Iya, jalan-jalan ke Padang Baru. Apa sih? Oke, that's right teman-teman. Jadi hari Sabtu jam 4, kemudian untuk sharing session akan berlangsung selama Februari sampai bulan Maret akhir gitu ya. Kemudian awal April, sorry sampai awal April ya. Kemudian untuk yang kedua, study group dari bulan berapa sampai berapa teman-teman? Sabtu sore with MGSB. Terima kasih Uni Laura. Silakan bilang ke Ayangnya dari sekarang ya. Maafkan Ayang, tiap Sabtu aku sudah di booking MGSB gitu. April sampai Mei, terima kasih Uni Sally. That's right, April sampai Mei kita akan fokus ke study group selama 2 bulan. Terakhir, mock test. Dari Ki jelas banget menandai tanggalnya gitu ya. Tanggal sekian TOEFL, tanggal sekian IELTS, SOC, tanggal sabaraha. TOEFL 6 Juni, that's right. Very good. IELTS teman-teman, IELTS kapan?
20 Juni. Wah, ini kelihatan udah Rayhan kayaknya punya catatan nih. Tolong nih dicatat udah Rayhan. Tolong satu buah Mercedes-Benz ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Itu mungkin untuk jadwalnya. Semoga teman-teman sudah mencatat ya. Setiap Sabtu jam 4 sore, kemudian ada 3 program atau ada 3 bagian yang akan kita lalui sampai nanti di bulan Juni yang akan kita bantu dengan mock test, gitu ya. Oke, nice. Cukup sisi Q-nya. Kita lanjut tadi ke ini ya. Perkenalan dari narasumber. Mungkin untuk lebih detailnya, nanti narasumbernya akan diperkenalkan di masing-masing sesi. Untuk yang sekarang kita hanya memperkenalkan nama, kemudian asal universitasnya dan kemudian apa yang akan beliau-beliau ini ajarkan ya. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang sudah kita tolong Bang, tolong ajari teman-teman kami ya enggak. Maksudnya kita minta bantu untuk mempresentasikan ke teman-teman. Oke, dari Ki izin ya, jadi langsung moderator nih yang menjelaskan. Oke, jadi karena sedikit aja untuk infonya teman-teman, speakersnya yaitu untuk khusus sharing session yang akan berlangsung selama 7 minggu ini dengan masing-masing satu topik per minggu, satu topik dan satu speaker per minggu. Yang pertama, ya, yang pertama insya Allah minggu depan akan ketemu dengan saya ya teman-teman. Insya Allah akan berdiskusi atau menjelaskan tentang TOEFL listening gitu. Tidak usah berlama-lama kita ya, lanjut. Oke, lanjut. Yang untuk si TOEFL structure itu ada teman kita, ada Sri Novianti atau kita bisa memanggilnya Uni Novi nanti teman-teman. Kebetulan beliau berhalangan hadir pada hari ini, jadi mungkin akan ketemu Uni Novi spesialnya di minggu ketiga nanti atau minggu kedua dalam sharing session ya. Beliau merupakan Magister Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau akan fokus mengajar atau berbagi tentang TOEFL structure. Selanjutnya ada Sahayu. Ya, ada Bapak koordinator kita, Bapak Ricky, udah Ricky Fernando ya. Beliau merupakan magister di bidang sastra, jurusan sastra kemarin di alhamdulillahnya di Universitas Gajah Mada UGM. Ada yang mau ke UGM, teman-teman? Oh, kalau nggak salah Uni Seli tadi saya juga S2-nya di UGM katanya. Anak kenal nggak tuh dari Ko? Dari Ki. Dari Ki kenal nggak sama Uni Seli tuh? Yang Belum, tadi. salam kenal Uniseli. Beliau juga dari UGM katanya. Nah, dari Ki akan fokus membantu kita dalam sharing mengenai cara menjawab soal TOEFL reading. Selanjutnya kita pindah ke IELTS, teman-teman. Dari IELTS itu ada Mbak Asri. Kebetulan beliau bukan orang Sumatera Barat, teman-teman, tapi aslinya dari Jakarta atau Jakarta ya. Jadi kita memanggilnya Mbak Asri. Beliau merupakan Master of Education in Digital Learning di Monash University, Australia. Beliau akan fokus berbagi tentang IELTS listening. Selanjutnya, berikan sambutan yang paling meriah kepada Bapak, Bapak Kepala Mata Garuda Sumber kita. Ya, jadi Ketua Mata Garuda Sumber kita akan ikut berbagi juga dalam sharing session kali ini, fokus kepada IELTS reading. Saudariku, beliau merupakan Master of Public Policy dari the Australian National University, Australia. Ya. Oke, lanjut kepada Uda Agus. Mana Uda Agus? Nih, Uda Agus harusnya nongol nih. Ya, selanjutnya di minggu ketujuh atau sorry, minggu keenam ya. Minggu keenam itu ada Uda Agus, teman-teman. Beliau merupakan Master dari of Environmental Science. Kalau nggak salah fokusnya di bidang apa, ada Agus, maafkan. Marine and Coastal Management, Mbak. Gimana? Silakan sedikit, Da Agus. Jurusannya di Environmental Science, tapi fokusnya di Marine and Coastal Management. Marine and Coastal Management. Meneliti tentang kelautan, kah? Iya, Mbak. Benar Oh, sekali. Alhamdulillah kemarin udah publish di Q1 uh, di Marine Bulletin Pollution di Elsevier Q1. Alhamdulillah, Mbak. mantap. Tentang Untuk teman-teman ya. ya di topiknya tentang marine pollution di laut. Oke, jadi Mikroplastik, Mbak. mikroplastik, wah ini harus berbagi nih. Apa hasil temuannya apa ini? Apakah bisa membantu Pandawara? Siap.
Terima kasih Uda Agus. Nanti mungkin akan lebih dekat dengan Uda Agus di minggu ke-6 ya, ketika beliau berbagi soal IELTS speaking. Gimana cara tips dan trik beliau dalam memenangkan IELTS speaking. Ini mantap kali foto wisudanya. Kenapa kita nggak pakai foto wisuda ya dari Kia? Oke, ya beliau merupakan alumni dari the University of Western Australia. Atau kita nyingkatnya, eh nggak, salah. UEA, nggak tahu deh, University of Western Australia ya, udah Agus. Selanjutnya, iya, yang terakhir adalah udah Muhammad Sidik Ilyas atau kita mau menyebutnya udah udah Sidik, maaf. Beliau merupakan MSc di Fisika atau Physics di namanya agak susah teman-teman, Albert Ludwigs Universität Freiburg. Semoga betul ya, di Jerman. Jadi beliau sudah menamatkan studinya di Jerman ya tahun lalu kalau tidak salah. Aduh, cemil lagi ya, correct me if I'm wrong. Beliau akan berbagi mengenai IELTS writing, teman-teman. Nah, jadi itu ya sudah lengkap speaker untuk TOEFL dan IELTS kita. Insya Allah mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah berkecimpung di dunia TOEFL dan IELTS gitu ya. Insya Allah tips dan trik dari mereka bisa teman-teman simak dan semoga lebih membantu kita dalam menjawab soal-soal TOEFL dan IELTS nanti. Oh, sudah, thank you slide-nya, teman-teman. Oke, so stop share again. Nah, mungkin itu saja sebenarnya agenda hari ini, teman-teman. Jadi kurang lebih kita ingin menyampaikan bahwa selama 4 bulan ini akan ada 3 agenda tadi, di mana di 2 bulan pertama kita akan fokus mengequip teman-teman. Jadi dibantu untuk ini loh tips trik cara mengerjakannya. Karena tiap topiknya berbeda, maka diharapkan komitmen teman-teman untuk hadir terus nih. Apalagi tadi dibilang oleh Dariki, seandainya memang teman-teman tuh fokusnya ke TOEFL, fokusnya ke IELTS, karena IELTS itu masih di meeting keempat ya, atau di meeting sorry, meeting ke-5 gitu ya, maka nggak apa-apa ikut dulu aja untuk TOEFL. Mana tahu bisa entah itu saling berbagi pengalaman atau mungkin ikut eh, nambahin pengetahuan di sana gitu ya. Jadi kita lebih ke sifatnya saling berbagi aja, bukan berarti orang-orang yang terpilih dari sharing session ini sangat master, tidak juga. Mana tahu ada teman-teman yang lebih, tadi ada Uni Afif, Uni Sally tadi yang juga menyebutkan sudah pernah S2 dan S3. Wah, saya yakin dari data yang sudah masuk dari Ki juga ya, itu ternyata pada tinggi-tinggi banget skor TOEFL dan IELTS-nya keren, teman-teman. Ada yang 610, ngacung yang ngisi 610. Saha yang TOEFL-nya 610. Cuy, hei, Udinina, udah Riki. Wah. Halo, saya S2 Unri, S3 OTW UGM. Oh, amin. Amin. Oh, dari Kak Riko sejurusan. Hah, sejurusan? Kak Erwin dari mana memang Kak Erwin? Dari public policy kah? Sama dengan Udariki? Udariki. Ih, ganti nama lagi. Kebalik terus dari tadi. Udariko maksudnya. Oke. Jadi silakan masuk ke Q&A teman-teman. Sudah 15 menit lagi. Jam 5 akan kita tutup. Silakan jika ada pertanyaan. Boleh dengan mengetik atau juga open mic. Kebijakan publik Unidina tapi di UGM. Siap. Main-main ke Bandung atuh. Saya di Bandung sekarang. TMI sekali ya. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaankah mengenai program kita? Atau sudah cukup jelas? Iya, Teh Dina. Aduh, kalau di MGSB jadi Uni dulu. Bakal ada kegiatan offline kah Uni? Nah, silahkan udah Riki. Oke, soal kemungkinan offline, kalau yang materi per minggu dalam 2 bulan ke depan itu sepertinya tidak ada ya, karena semua akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom, dan juga karena masing-masing narasumber tidak semuanya yang berdomisili di Sumatera Barat gitu. Misalnya seperti tadi Unidina di Bandung, lalu ada yang dari Jakarta juga. Saya pribadi juga sekarang eh, di Aceh ya, bekerja di Balai Bahasa. Jadi eh, sebenarnya tidak ada apa ya, untuk narasumber itu mungkin yang di Padang nanti udah Riko, udah Agus, dan ada satu atau dua lagi gitu yang di sana. Cuma kalau untuk yang eh, program yang kedua yang belajar dalam kelompok itu mungkin teman-teman bisa nanti em, menyusun rencana kalau ada yang sama-sama di Sumatera Barat atau lebih khususnya di Padang atau di kabupaten tertentu di mana di eh,
grup ini ada yang dari kabupaten yang sama atau kota yang sama, mungkin nanti bisa janjian ketemu. Mungkin akan pertemuan offline-nya lebih seperti itu saja gitu. Jadi di belajar mandiri secara berkelompok mungkin nanti. Dan Oke, itu iya. tergantung teman-teman aja. Siap. Ya, jadi mungkin menyimpulkan betul. Jadi untuk sharing session semua akan online, mock test juga akan online. Namun untuk study group, study session kita sebenarnya menyiapkannya secara online, yaitu Zoom Unlimited, tenang dibiayai oleh Dariko. Oh enggak. Jadi Zoom-nya unlimited, teman-teman bisa pakai ya. Nanti seandainya misalnya study group satu, study group 2 sama-sama belajar di hari Sabtu, kita bisa pakai breakout room juga, teman-teman. Jadi tidak akan rebutan Zoom insya Allah gitu ya. Kalau unlimited ini insya Allah semua fiturnya juga kebuka ya. Entah itu dari mulai sharing screen, screen sharing dan lain-lain. Record juga kayaknya bisa gitu ya. Cuman untuk offline betul setuju dengan Uda Riki, eh, itu keputusan dari study group masing-masing. Mungkin nanti bisa juga dari Riki dipertimbangkan teman-teman yang dari satu domisili. Misalnya Kecamatan Kuranji ngumpul gitu kan ya. Kuranji digoyang. Nah, itu mana tahu bisa ngumpul di Basco Mall, Basco City Mall. Soalnya kita ada mall kebetulan teman-teman. Jadi di Kuranji sekarang ada mall ya, agak sombong. Soalnya baru cuma itu mall yang agak gedean. Ya, jadi eh, offline-nya itu lebih ke tergantung kebijakan masing-masing study group ya dari Kia. Siap, lanjut. Apakah tersedia pendampingan personal atau feedback writing atau speaking? Dari Ki lagi atau udah Agus? Ini yang untuk masih persiapan TOEFL atau IELTS ya. Iya, kayaknya sepertinya fokus ke IELTS ini untuk writing dan speaking. Hmm, Mungkin ini ya nanti bisa di tergantung narasumber masing-masing mungkin ya. Iya, karena untuk feedback mungkin kalau cuma satu dua esai kayaknya masih aman, tapi kalau Hmm. 10, Masya Allah ya, bayar. Enggak, enggak. Nah, teman nanti boleh di ini dulu, di submit dulu, mana tahu memang ada yang lagi senggang itu dan bisa membantu untuk memberikan feedback ya. Tapi dari program sendiri sebenarnya tidak ada gitu. Izin bertanya, udah Uni, di luar hari Sabtu Minggu apakah ada kegiatan mandiri yang diberikan dari Ki? Nggak ada sih. Nggak ada Artinya ini ya. mungkin maksudnya semacam tugas-tugas gitu ya. Betul. Kalau Oh, yang tugas semacam kegiatan mandiri. Oh, oke. Ini maksudnya yang mana tugas tahu dari ya. maksudnya karena ada apa ya beban tambahan mungkin ya. Mm-mm. Kalau misalnya harus bikin apa itu nggak ada Ya, sih. betul Cuma betul di betul. hari Sabtu. Tapi Untuk kalau misalnya kegiatan, tadi teman-teman sudah di sesi belajar study group itu mungkin ya bisa jadi selain hari Sabtu mau mengadakan pertemuan atau baik secara offline atau daring ya itu kembali kepada persetujuan masing-masing betul. grup aja. Betul, betul. Jadi secara jadwal resmi itu hanya di hari Sabtu di jam 4, teman-teman. Seandainya minggu Sabtu apakah ada kegiatan mandiri? Ya, betul. Sesuai study grupnya nanti atau tadi ada usulan dari Bapak Riko ya, dari Riko ini memang suka sekali menambah kerjaan kita ya. Jadi belum mengusulkan gimana kalau setelah sharing session misalnya minggu depan itu kan sharing session tentang TOEFL listening. Peserta atau teman-teman semua diberikan soal listening untuk dibahas di rumah, untuk jadi PR lah istilahnya. Minggu depan kita bahas begitu. Sepertinya menambah kerjaan tapi menarik ya. Jadi, sepertinya kalau seandainya teman-teman setuju diberi PR seperti itu, kita akan sangat senang memberikan PR ya. Karena bukan kita yang mengerjakan PR, tapi teman-teman gitu ya. Otomatis belajarnya harus lebih semangat gitu ya. Jadi insya Allah setelah sharing session, akan ada tugas yang diberikan untuk teman-teman kerjakan dan dikumpul minggu depan. Nah, kayaknya gitu. Biar konsisten dan tetap semangat. Lanjut, apakah kira-kira ada kegiatan terkait mentoring persiapan LPDP? Itu sebenarnya ada di ini ya di divisi yang lain ya di Betul, Mata beda Garuda. program. Mungkin nanti bisa di-sharing ininya informasinya biar Betul, teman-teman bisa gabung di eh, program dari divisi tersebut. betul. Yes, jadi sudah beda divisi teman-teman, tapi ada ya. Ketahuan belum follow IG Mata Garuda Sumatera Barat? Buru cepat sekarang yang belum ini follow karena informasi kita sangat luas di sana. Teman-teman bisa lihat program-program yang sedang kita jalankan. Dan program persiapan
IELTS dan TOEFL ini hanya satu dari sekian banyaknya program ya. Salah satunya yang lagi berjalan yaitu sekarang mentoring persiapan LPDP, teman-teman. Nah, itu silakan join program itu agar TOEFL IELTS-nya dapet, mentoring persiapannya juga dapet gitu ya. Follow IG, gerak, asik. Oh, Da Erwin cakep ya. Oke. Nggak ada mau meet up di Sulsel nih. Waduh, Da Erwin di Sulsel kan sekarang? Di Sulsel kah sekarang? Jauh nian. Oke, salam dari gua, Kak. Waduh, ternyata bukan hanya dari Sumber. Oke, silakan kalau Sulsel sama gua deket, silahkan bertemu ya. Nanti kita fasilitasi Google Meet atau Google Zoom Unlimited kita ya. Jadi biar kita menyaksikan teman-teman bertemu. Dewi Saputri, halo. Apakah materi dan recording akan di-share jika berhalangan hadir? Dari Ki. Nah, ini sebenarnya agak apa ya, agak sulit untuk dijawab. Sebenarnya untuk rekaman itu akan selalu kita lakukan di setiap pertemuan. Tapi apakah nanti di-share atau tidak, ini masih menjadi pertimbangan karena khawatirnya kalau kita eh, selalu share gitu videonya, nanti mungkin akan mengurangi ya keaktifan teman-teman untuk hadir di setiap minggu. Jadi untuk sementara kami belum bisa memastikan apakah nanti akan men-share videonya, tapi recordingnya itu rekamannya akan eh, kami buat tiap pertemuan gitu. Hmm. Kejam sekali Bapak Koor kita ya. Ya, Ya, jadi tidak sebenarnya akan itu di-share. lebih ke kesepakatan kita bersama, Unidina. Jadi jangan Enggak, bercanda Pak. Oke, oke. menyalahkan Enggak. siapa Jadi orang. akan tetap di-record teman-teman, tapi apakah di-share atau tidak, nah itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Kalau Hmm. teman-teman mungkin ketik rek spasi share, enggak. Oke, mungkin akan di-share ya. Tapi nanti lihat kebijakan ya, takutnya, khawatirnya teman-teman ber apa ya, bergantung. You depends on the record dan you depend on the record because of that gitu ya. Jadi we don't want that. We want your commitment because you have already fill out the form. You said that you are committed to follow this program until the end. So that's what we ask for. Jadi takutnya kalau benar-benar nggak bisa, mana tahu sakit gitu ya, atau memang benar-benar nggak bisa berhalangan hadir, mungkin akan kita share hanya kepada UDA atau UNI tersebut yang memang mungkin jelas keterangan izinnya kenapa ya dari Kia. Ya, mungkin begitu. Betul, Lebih ke secara pribadi nanti betul. dikomunikasikan. Siap. IELTS Kak, apa maksudnya Uni Caca? IELTS Kak? Aku juga goa Kak Adil. Nah tuh, udah ketemu tuh. Sudah ketemu Kak Erwin dan Kak Adil. Silahkan membentuk study group. Oke, oh ternyata Bapak eh, ini kita masih ada Bapak Ketua MGSB kita. Salah satu kelompokan bersama domisili ya. Semoga bisa offline. Nah tuh langsung klarifikasi dari Bapak yang punya program ya. Insya Allah akan berdasarkan domisili. Makanya teman-teman kalau nggak salah di form tersebut ada mengisi domisili ya. Mengisi domisili lagi di mana agar bisa kita kelompokkan bersama. Jadi mungkin lebih enak sambil ngopi-ngopi di Fore. Di Padang ada Fore kan ya? Ada. Terus ada Tomoro mungkin. Nah, tuh sponsor silahkan endorse ya. Terus nah iya Kak setuju. Oh siap. Maaf Kak Caca, apakah ada disediakan bank soal atau website yang bisa digunakan untuk latihan soal mandiri? Udah Uni. Ya, dari Ki. Ya, soal-soal nanti akan dibagikan atau kami fasilitasi di waktu study group. Betul. Jadi, insya Allah itu bantuan yang akan kita berikan. Kita akan berbagi soal-soal yang kita gunakan juga untuk latihan dulu ya dari ya. Jadi kita Hmm. juga punya bank soal yang kita gunakan. Kebetulan saya juga tutor TOEFL gitu ya. Jadi punya soal-soal TOEFL gitu. Jadi nanti kita akan sharing ke teman-teman yang bisa dipakai dalam study group nanti. Yeay, stand up atau applause untuk dari Ki. Aplaus untuk MGSB. Nah iya Kak setuju. Setuju sama Naon nih. Kak setuju banget Kak. Setuju. Oh siap. Setuju sama domisili maksudnya Kak? Oke, 4 menit lagi. Kak, pengelompokannya seperti apa, Kak? Apakah berdasarkan skor sertifikat atau tes? Soalnya pada saat pendaftaran kemarin nggak nyertain sertifikat karena hilang. Oh, Mas Erwin, get out. Oh, enggak, enggak. Saya ngambil IELTS tapi TOEFL juga masih agak rendah. Nah, gimana nih dari Ki? Ya, kalau tadi seperti yang dibilang udah Riko juga akan dipertimbangkan domisili. Kemudian, tapi yang pertama-tama itu lebih ke
fokus teman-teman, karena ada yang hanya fokus ke TOEFL, ada yang hanya fokus ke IELTS, dan ada yang sebenarnya dua-duanya. Jadi nanti kami akan coba untuk memetakan dulu, tapi yang paling pasti adalah eh, pengelompokan berdasarkan skor TOEFL itu memang, supaya tidak komposisinya tidak terlalu timpang. Nah, kalau ada nanti teman-teman yang kemarin belum mengisi skor TOEFL terbaru karena misalnya hilang sertifikatnya seperti Uda Erwin, nanti mungkin akan kami hubungi secara pribadi supaya bisa menyesuaikan kira-kira lebih cocok di kelompok yang mana gitu. Tapi Setuju. secara umum sepertinya teman-teman yang lain itu sudah memberi informasi yang eh, cukup lengkap ya, yang terbaru skor TOEFL atau IELTS-nya. Oke. Dan nanti mungkin sebelum dimulai study group itu, kita akan coba komunikasikan juga ke teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin penyesuaian, ingin ganti, pindah kemana gitu, kalau memang ada alasan-alasan yang bisa diterima, itu bisa kita sesuaikan lah, bisa dikondisikan. Jadi sebisa mungkin nanti study groupnya itu yang ternyaman bagi teman-teman gitu. Setuju ya. Jadi lebih berdasarkan skor TOEFL, sorry, ya skor TOEFL atau IELTS yang sudah diberikan ya, karena itu tadi untuk menjaga agar ada yang membantu dan yang dibantu gitu. Wah, banyak kali pertanyaan Kak Erwin nih. That's okay. Kalau masih kenal IELTS, apakah bisa ikut kelas IELTS, Kak? Bisa, bisa Hmm. sekali. Jadi Hmm. teman-teman yang mungkin penasaran IELTS itu eh, gimana sih gitu. Eh, Biasanya kan orang berpikir IELTS itu lebih sulit mungkin gitu ya dibanding TOEFL karena seperti level yang berbeda. Mungkin teman-teman ingin tahu, ingin mengkonfirmasi sendiri ya bisa iseng-iseng join gitu kalau memang ada waktu supaya bisa juga melihat perbedaannya. Karena mungkin ada teman-teman yang lebih apa prefer untuk lanjut ke luar negeri, tapi karena kampus luar negeri biasanya meminta IELTS, sudah apa ya semacam eh, khawatir duluan gitu karena kayaknya IELTS agak sulit gitu. Nah, mungkin untuk mengurangi kekhawatiran itu atau ingin memperjelas apa sih sebenarnya IELTS itu ya bisa gabung nanti dengan program yang materi IELTS-nya gitu. Jadi bisa ya bisa ada tempat lah bagi teman-teman yang mungkin hanya sekedar ingin tahu gitu. Oke, terima kasih dari Kia. Jadi boleh teman-teman memang eh, wadah ini disediakan untuk itu gitu ya. Oh, keren banget pelayanan primanya. Naikkan gaji editor. Uni berarti TOEFL preparationnya IBT ya, bukan Uni TOEFLnya TOEFL ITP ya, yang ITP. biasa. Yang kalau IBT kan ada 4 skill gitu ya, ada speaking, listening, reading, writing. Tapi yang umum dipakai di Indonesia sepertinya ITP, apalagi DN, maka kita hanya memfasilitasi untuk yang ITP. Wah, dibantu oleh Da Erwin. ITP, aku cerewet orangnya. Oh, that's okay. Kita bisa sepertinya bestie ini ke Da Erwin. Lanjut. Bagi teman-teman yang di Padang bisa meetingnya sekali-sekali offline, IELTS dengan awak dan udah Agus kalau lagi di Padang, TOEFL dengan Unidina. Oke. Sorry nggak dengan oke, siap. Oke, ini dari Bapak ini kita langsung ya. Dari Bapak Ketua Mata Garuda kita, MGSB. Oke. Jika tidak ada lagi, oh sudah jam 5. Teman-teman, seandainya masih ada pertanyaan, boleh mengajukan via chat WhatsApp atau seandainya malu ya, silakan chat pribadi, boleh ke saya, ke Dariki atau ke Dagus sebagai koordinator program ini. Eh, Mungkin eh, ya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Semoga menjawab apa yang sudah teman-teman tanyakan dan menjawab apa yang akan dilakukan dalam 4 bulan ini, gitu ya. Mungkin sebelum saya menutup, mungkin ada dari Ki dulu. Silakan kata-kata penutup udah untuk teman-teman kita yang sudah hadir hari ini. Oke, makasih Nidina. Sebagai penutup saja dari saya, biar nggak berlama-lama. Saya ucapkan terima kasih pada peserta yang telah hadir. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap konsisten hadir nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan eh, kami berharap nanti pertemuan-pertemuan itu menjadi pengalaman yang eh, menyenangkan dan tentu juga bermanfaat bagi teman-teman dan jika teman-teman memang nanti ada kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan persiapan TOEFL atau IELTS itu kami akan selalu terbuka untuk membantu. Mungkin nanti bisa komunikasi di grup, bisa mungkin secara pribadi
eh, mau itu Nidina yang sangat welcome bisa terlihat dari tadi, atau mungkin melalui saya juga, atau udah Agus atau udah Riko. Jadi silakan, kami akan bantu semampu kami, dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang persiapan TOEFL atau IELTS sekarang itu nantinya bisa benar-benar mencapai skor TOEFL yang diharapkan, sehingga bisa mengikuti seleksi beasiswa LPDP sesuai dengan rencananya, dan lulus eh, dengan eh, memuaskan. Jadi mudah-mudahan doa terbaik untuk teman-teman semua. Eh, Sekali berikan ini. Oke. Oke, terima kasih dari Ki. Ya, mungkin untuk tambahan dari saya, teman-teman. Eh, ini jujur dari hati yang paling dalam, teman-teman. Kami sudah merasakan manfaatnya dari beasiswa LPDP ini. Alhamdulillah kami sudah lulus, sudah menggapai mimpi kami untuk melanjutkan studi, baik ke dalam negeri maupun luar negeri. Mimpi ini jangan sampai putus di kami, gitu ya. Kami ingin meneruskannya kepada teman-teman dan saya yakin kami bersemua yakin teman-teman yang bergabung di sini mempunyai komitmen dan mimpi yang sama untuk menjadi awardi beasiswa apapun itu, terkhusus beasiswa LPDP yang memang dari pemerintah kita sendiri gitu ya. Jadi kami ingin teman-teman juga menjadi bagian dari awardi LPDP khususnya dengan membantu teman-teman salah satunya di persiapan TOEFL dan IELTS. Teman-teman mungkin harus apa ya, karena berkaca dari program lalu, program English Club di tahun lalu itu banyak sekali pendaftar di awal, sekitar seratusan orang yang mendaftar, namun di akhir hanya tersisa 20 sampai 30-an orang. Nah, kami tidak ingin ini terulang kepada teman-teman. Eh, Semoga kita komitmen sampai Juni. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemani teman-teman sampai di bulan Juni nanti. Maka we help you, so I hope or we hope you can help yourself gitu. Jadi teman-teman ayo semangat juga gitu ya. IELTS dan TOEFL bukan rintangan, dia bisa ditaklukkan begitu ya. Jadi silakan manfaatkan fasilitas dari MGSB ini yang memang kami tidak dibayar, teman-teman, dibayarnya tadi dari negara, dari beasiswa yang sudah kami terima. Kami berikan kembali sebagai bentuk kontribusi kami seperti ini gitu ya. Jadi kita sama-sama meluangkan waktu, sama-sama kita belajar di sini gitu ya. Maksimalkan semua yang teman-teman punya dan semoga betul kata dari kita tadi teman-teman mencapai khususnya skor TOEFL atau IELTS yang sudah teman-teman ini targetkan gitu ya. Insya Allah 4 bulan kita bekerja keras bersama. Semoga semangat ini terus terjalin sampai nanti di tahap 2 di insya Allah di bulan Juni atau Juli nanti untuk award di LPDP, untuk beasiswa LPDP sendiri. Waduh, Sunda nih. Oke, terima kasih. Udah, mungkin ini ada titipan dari Udariko juga di chat box, teman-teman. Semoga jadi award di LPDP dan jadi anggota Mata Garuda. Betul. Saatnya teman-teman nanti jadi award di LPDP. Jangan lupa untuk kembali mengabdi, menjadi anggota Mata Garuda dan melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan sekarang. Atau bahasanya pay it forward gitu ya. Kita bantu teman-teman yang lain untuk juga menggapai mimpinya untuk melanjutkan studi. Aduh, nyentuh banget. Cie, siap. Ternyata bisa serius juga ya. Oke, mungkin sekian teman-teman untuk pembukaan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk mengisi form kehadiran. Agak tenggelam tadi ya, sepertinya dengan chat boleh men-scroll ke atas lagi atau nanti akan kita share kembali di WhatsApp group ya untuk Google Google Formnya. Alhamdulillah kami udah ngerasain, oh ternyata udah Erwin sudah jadi awardi, oh mau jadi awardi lagi gitu ya. Jadi awardi mau lanjut awardi lagi, siap. Nanti udah Erwin boleh, nih kayaknya banyak nih teman-teman yang juga awardi dan pengen lanjut. Silahkan berbagi bagaimana manfaat yang sudah kita terima ya Darwin ya. Banyak teman-teman. Saya akhirnya bisa naik pesawat Garuda, sih. Bangga banget ya. Nggak bercanda ya. Tapi itulah teman-teman, semoga teman-teman juga merasakan manfaat yang sudah kami rasakan gitu. OMG Sulsel, siap. Kita bisa collab nih nanti. Dulu PK 157. Wah, sepuh ternyata. Sepuh astaga. Siapa PK 202? Uniseli, halo. Dari Ki PK berapa? 218. 218 siap, saya 202. Wah, kita bisa reuni nanti. Jadi kita bisa, ternyata bisa banyak tanya juga ke Erwin sama Uni Seli nanti ya untuk lebih detailnya. Semoga
cerita dari beliau juga bisa menginspirasi kita bersama. Oke, akhir kata teman-teman, maafkan lebih dari 7 menit, padahal janjinya tadi jam 5 ya. Karena memang sebanyak itu yang harus disampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengisi ini ya Google Form teman-teman. Silakan di ini lagi, saya Ctrl V kembali, silakan diisi karena hari ini terhitung meeting 1 teman-teman ya. Karena tadi di akhir sudah kita janjikan yang bisa mendapatkan mock test gratis ya itu hanya teman-teman yang berkomitmen sampai ujung untuk menyelesaikan program persiapan TOEFL dan IELTS kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan teman-teman. Ayo kita bareng-bareng merajut mimpi dan kita bantu teman-teman merajut mimpi bareng-bareng. Oke? Mungkin sekian teman-teman. Masih ada pertanyaan? Nadira, saya makan kamu nanti ya. Nadira, apa nih pertanyaannya Nadira? Kak, kalau kamu IELTS berarti wajib ikut kelas TOEFL kah? Enggak juga sebenarnya, tapi pasti ada ilmu yang bisa diambil dari persiapan TOEFL juga gitu ya. Oke, nanti boleh di chat pribadi juga seandainya masih ada yang ingin pertanyaan ya. Teman-teman, mohon maaf kembali lebih 8 menit sekarang ya. Oke, tunggu kita stop record.